Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Asyad dengan NPM 21316037 dari kelas TK 21B. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dan soal teori bilangan. Teori bilangan. Bilangan adalah konsep sistematis yang berfungsi memberikan keterangan mengenai suatu himpunan. Bilangan dapat dipresentasikan ke dalam berbagai simbol. Bilangan biner merupakan sistem bilangan yang memiliki basis 2, yaitu 1 dan 0. Bilangan desimal menggunakan basis 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk contoh soalnya, konversikan bilangan desimal ini ke bilangan biner. Bilangan 84 desimal dan 10010 biner. Jawabnya 84 dibagi 2 sama dengan 42, sisa 0. 42 dibagi 2 sama dengan 21, sisa 0. 21 dibagi 2 sama dengan 10, sisa 1. 10 bagi 2 sama dengan 5, sisa 0. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. Dan 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Maka 84 desimal jika dijadikan ke bilangan biner yaitu 10101000. Dan untuk bilangan biner 10010 jika ingin dijadikan bilangan desimal, maka 0 dikali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 4, yaitu sama dengan 0 tambah 2 tambah 0 tambah 0 tambah 16 sama dengan 18. Untuk pembahasan teori graf. Teori graf merupakan suatu diagram yang memuat informasi tertentu jika diinterpretasikan secara tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, graf digunakan untuk menggambarkan berbagai macam struktur yang ada. Tujuannya adalah sebagai visualisasi objek-objek agar lebih mudah dimengerti. 1. Diagram sirkulasi. Diagram yang dibuat arsitek untuk menganalisis arus pengunjung atau mengatur tata letak ruang dalam gedung besar. Kedua, graf. Pasangan tak berurutan yang terdiri dari himpunan tak kosong berupa himpunan titik atau simbol atau vertex dan himpunan kosong dan himpunan boleh kosong berupa himpunan sisi atau edge. Ketiga, terhubung langsung atau bertetangga atau adjacent. Dua titik pada graf tak berarah dikatakan berhubung, terhubung atau langsung atau bertetangga jika kedua titik itu dihubungkan oleh sebuah sisi. Keempat, terkait atau bersisian atau insiden. Untuk sembarang sisi yang menghubungkan dua titik pada graf, sisi itu dikatakan terkait atau bersisian dengan dua titik itu. Yang kelima, sisi rangkap atau sisi ganda atau multiple edge. Dua sisi atau lebih yang dihubungkan sepasang titik. Yang keenam, gelang atau kalang atau loop atau self loop atau buckle. Sisi yang titik ujungnya sama. Dan yang terakhir, link. Suatu sisi titik-titik ujung yang berbeda. Untuk soal teori graf, perhatikan graf di bawah ini menentukan graf yang mana A. Sederhana, B. Memuat loop, C. Memuat sisi rangkap. Jawabannya, yang A. Graf sederhana adalah G1 karena tidak memuat sisi rangkap maupun loop. Jawaban yang B. Graf yang memuat loop adalah G3
yaitu pada titik 2. Dan yang C, graf yang memuat sisi rangkap atau graf G2, yaitu pada sisi terhubung titik U dan V. Pembahasan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra atau sesuai penemunya Edzer-Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path problem. Untuk sebuah graf berarah, directed graph, algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi, pada langkah ke N, setidaknya ada N mode yang sudah kita tahu jalur terpendek. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan titik mana yang akan menjadi node awal. Lalu, beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya, tahap demi tahap. Yang kedua, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu, set nilai 0 node awal dan nilai tak terhingga terhadap node lain atau belum terisi, 2. Yang ketiga, set semua node yang belum dilalui dan set node awal berbagai node keberangkatan. Yang keempat, node keberangkatan. Pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak lebih kecil dari jarak sebelumnya, maka terekam sebelumnya. Hapus data lama. Simpan ulang data jarak dan dengan jarak yang baru. Yang kelima, saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui berbagai atau node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Dan yang terakhir, set node belum dilewati dengan jarak terkecil atau dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan ulangi langkah E. Soal algoritma Dijkstra. Tentukan jarak terpendek dari A ke F. 1. A4, B2, C2, D1, E3, F sama dengan 14. Yang kedua, A4, B2, C1, E3, F sama dengan 10. Yang ketiga, A5, C1, E3, F sama dengan 9. Yang keempat, A5, E3, F sama dengan 8. Dan yang kelima, A5, E1, D1, F sama dengan 7. Maka jarak terpendek dari A ke F adalah jalur nomor 5, yaitu A, E, D, F dengan nilai 7. Sekian penjelasan soal dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.